Baik, lanjutkan lagi ya. Pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menentukan percepatan sebuah partikel fluida dengan menggunakan pendekatan Eulerian dan Lagrangian. Okay. Nah, jadi saya akan menjelaskan sebuah contoh soal yang terkait dengan kasus tersebut ya. Yang pertama, diketahui ya, seperti pada gambar ini adalah sebuah gambar ya, aliran fluida incompressible ya, dia incompressible, kemudian dia steady ya, alirannya steady dan dua dimensi melalui sebuah sebuah bidang konvergen ya, sebuah kanal konvergen ya, yang ujungnya itu mengecil ya. Jadi di aliran itu dari kiri ke kanan ya, dimana ujungnya atau outletnya ini, tempat keluar airnya itu lebih kecil dibandingkan pada bagian inletnya ya. Nah, kecepatan yang terjadi di garis tengah ini, center line ini, jadi kecepatan di sini itu diberikan dengan persamaan V sama dengan V1 ya, dikali 1 plus X per L I ya. Jadi dia percepatannya dalam arah sumbu X ya, dalam arah sumbu X. Ini informasi yang penting yang kita dapatkan, yang setelah aliran ini dua dimensi, kemudian alirannya steady dan incompressible, kemudian kita juga mendapatkan informasi bahwa kecepatannya sebesar V1 1 plus X per L I gitu ya. Nah, kemudian yang ditanyakan, kita disuruh untuk menemukan ekspresi ya, atau kita suruh untuk menemukan persamaan untuk percepatan dari sebuah partikel fluida yang bergerak sepanjang garis tengah ini ya, dengan menggunakan pendekatan Eulerian dan pendekatan Lagrangian. Dan kita disuruh untuk mengevaluasi percepatan itu ketika partikelnya berada di sini, berada di awal atau di inlet ini, berada di garis ini, dan ketika dia berada di outletnya ya, tempat keluarnya. Nah, baik, jadi sekali lagi kita mendapatkan informasi bahwa alirannya itu adalah steady, dua dimensi dan incompressible. Itu yang informasi yang penting yang harus kita ketahui, dan dia melalui atau dia bergerak, alirannya bergerak di dalam sebuah kanal yang konvergen dengan kecepatan ini. Jadi dia berada pada sumbu X. Oke, ini pertanyaan yang sudah saya jelasin tadi, disuruh untuk menentukan percepatan dalam pendekatan Eulerian dan pendekatan Lagrangian. Baik, sekarang kita akan menentukan ya, percepatan dari partikel fluida tersebut di dalam kanal konvergen ini dengan menggunakan pendekatan Eulerian ya. Nah, pertama kita sudah tahu bahwa jadi untuk menentukan percepatan menggunakan pendekatan Euleriannya sangat mudah ya. Jadi seperti yang sudah saya bilang pada video sebelumnya, kita hanya memerlukan informasi medan kecepatan ya, medan kecepatan. Jadi kita sudah mengetahui ya, kita sudah belajar bagaimana bentuk persamaan untuk percepatan dari sebuah partikel fluida sebagai fungsi X, Y, Z, dan T ya. Itu dinyatakan dengan ini, dengan persamaan 5.9 ya, itu sama dengan U dou V per dou X plus V dou V per dou Y plus W dou V per dou Z plus dou V per dou T ya. Ini sudah kita pelajari pada video sebelumnya ya. Nah, di dalam kasus ini kita tertarik untuk percepatan pada komponen X ini ya, percepatan pada komponen X itu. Nah,
sehingga kita bisa menggunakan persamaan yang 5.11 untuk komponen skalar yang sudah kita jelasin sebelumnya. Untuk komponen skalar berarti dia untuk dalam arah sumbu X, ya, dalam arah sumbu X. Persamaan yang ini karena dia yang kita ingin selesaikan untuk komponen X saja, maka kita bisa mengabaikan yang lain, ya. Jadi yang untuk yang persamaan ini, ya, persamaan ini dan persamaan ini bisa bentuk yang ini bisa kita abaikan, ya, bisa kita kita abaikan, sehingga pada sumbu X V dan W itu sama dengan 0. Dan untuk kecepatan dalam arah sumbu X itu sudah diketahui bahwa U sama dengan V1 plus X per L. Ini adalah kecepatan dalam arah sumbu X. Oke. Nah, kemudian Pak, kalau ada pertanyaan, Pak, ini yang bentuk ini kemana, Pak? Kok nggak dituliskan? Nah, kembali lagi kita harus memahami, ya, bahwa di dalam soal ini sudah disebutkan bahwa alirannya incompressible, kan, dan steady. Jadi persamaan ini yang bentuk ini itu bisa kita abaikan, ya, sama dengan konstan, ya. Dia tidak tergantung pada waktu. Maka kita hanya menggunakan persamaan yang ini saja, ya, U do U per do X, ya, sehingga kita bisa menentukan percepatan dalam arah sumbu X nya itu A XP dalam arah sumbu X itu sama dengan du per dt, ya, sama dengan ini U do U per do X, ya. Kita menggunakan persamaan yang ini saja, kan, U do U per do X. Nah, kita tahu bahwa nilai dari U nya adalah yang ini, nilai dari U nya adalah yang ini, ya. Kita masukkan ke dalam sini, dalam bentuk yang persamaan ini. U nya adalah V1 1 plus X per L dikali dengan do U per do X. Jadi U nya ini diturunkan, turunan dari U terhadap X, ya, turunan dari U terhadap X. Jadi U nya yang ada di sini kita turunkan terhadap X, maka kita akan dapatkan persamaan yang ini, V1 dikali 1 plus X per L dikali V1 per L, ya. Jadi ini jadi yang hasil ini, solusi ini didapatkan dari penurunan U, ya, penurunan dari kecepatan U, yaitu U sama dengan V1 1 plus X per L. Oke, sehingga kalau ini kita selesaikan, ya, V1 1 plus X per L V1 per L itu kita tuliskan V1 dengan V1 menjadi V1 kuadrat per L dikali 1 plus X per L. Maka kita dapatkan bentuk dari percepatan partikel fluida pada arah sumbu X di ini, di center line ini, di garis tengahnya ini, ya. Nah, jadi ekspresi ini atau persamaan ini itu memberikan percepatan dari, itu menunjukkan bahwa percepatan dari setiap partikel yang berada pada titik X, yang berada pada titik X, ya, pada waktu sesaat, ya. Nah, itu untuk pendekatan dengan menggunakan pendekatan Eulerian, ya. Jadi sangat mudah, kita hanya membutuhkan informasi kecepatannya saja. Kalau kecepatannya sudah dapat, maka kita bisa langsung menentukan percepatan dari partikel fluida dengan menurunkan menurunkan kecepatan yang sudah kita ketahui, seperti yang pada contoh ini. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana dengan pendekatan Lagrangian? Jadi untuk pendekatan Lagrangian, sekali lagi seperti yang saya bilang tadi, kita membutuhkan informasi tentang posisi, ya, informasi tentang posisi untuk menentukan percepatan suatu partikel fluida, ya. Nah, tapi jangan khawatir, informasi tentang posisi itu bisa kita dapatkan dengan menggunakan persamaan kecepatan, kan, bahwa kecepatan
suatu partikel fluida itu bisa kita nyatakan dengan perubahan posisi terhadap waktu, atau kita tulis VPT sama dengan V sebagai fungsi waktu sama dengan dx atau perubahan posisi dibagi dengan perubahan waktu. Nah, kalau posisinya sudah tahu, kita dapatkan kecepatan. Nah, dari kecepatan itu baru kita bisa menentukan percepatan partikel fluida dengan menurunkan kecepatan terhadap waktu, ya. Nah, jadi sekarang bagaimana? Nah, sekarang kita seperti yang saya sudah katakan tadi, untuk mendapatkan nilai posisi ini maka kita gunakan persamaan ini. Jadi UP sama dengan, atau kecepatan partikel sama dengan perubahan posisi dalam arah sumbu X terhadap waktu, itu sama dengan V1 1 plus XP per L. Ya, ini kenapa muncul? Ini kan sudah kita tahu kan, ini informasi ini dari awal tadi bahwa U, ya, bahwa U yang tadi di soal. Nah, ini jadi ini kan persamaannya V sama dengan V1 1 plus X per L I. Jadi ini karena dia ada I topinya, artinya ini bisa kita tuliskan menjadi V, ini bisa kita tuliskan menjadi U, ya. Jadi kecepatan dalam arah sumbu X. Jadi U itu sama dengan V1 plus 1 ditambah X per L I. Nah, atau kita tuliskan lagi di sini U P, ya, kecepatan dalam arah sumbu X itu sama dengan sama dengan V1 dikali 1 plus XP per L, ya. Dan ini, yang ini sama dengan ini perubahan posisi terhadap waktu. Nah, selanjutnya dari sini, dari persamaan ini kita bisa lakukan pemisahan variabel, ya. Kita bisa lakukan pemisahan variabel dari persamaan ini dengan menggunakan limit XP untuk posisi awal pada saat T sama dengan 0, XP-nya sama dengan 0, dan pada saat T-nya sama dengan T, pada saat T-nya sama dengan T, maka XP-nya sama dengan XP. Nah, ini kita bisa tuliskan seperti ini, ya. Ini didapat dari persamaan ini. Jadi yang X-nya kita kumpulkan, jadi dx dibagi dengan yang ini kan yang punya komponen X-nya, itu kita pindahkan ke sebelah kiri, ya, sama dengan di sebelah kiri tanda sama dengan, berarti dia berubah jadi penyebut. Jadi dxp per 1 plus xp per L, jadi seperti ini, ya, sama dengan V-nya yang dt ini kita kumpulkan dengan V, kita pisahkan dia, kita kumpulkan dengan V. Jadi dt jadi penyebut, kemudian dia berpindah ke kanan tanda sama dengan, jadinya pembilang, jadi V1 dikali dt, sehingga kita tulis seperti ini. Oke. Jadi persamaan yang sebelah kiri ini dari ini jadi integral 0 sampai dengan SP dxp per 1 plus xp per L sama dengan 0 sampai dengan 1, ya, V1 dikali dt. Nah, kalau persamaan ini integral ini diselesaikan, maka dia akan dapatkan solusi seperti ini, ya. Jadi yang ini kalau kita selesaikan integralnya dengan batas 0 sampai dengan xp, maka dia akan jadi L ln 1 plus xp per L, ya, sama dengan yang bentuk yang integral ini V1 dt. Kalau kita selesaikan integralnya jadi V1 dikali T. Oke. Nah, maka kita sekarang baru bisa menyelesaikan untuk XP-nya, apa posisinya, sehingga posisi pada waktu T, pada waktu T itu sama dengan XP sebagai fungsi dari waktu sama dengan ln eksponensial, ya, V1T per L dikurang 1, ya. Jadi ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari yang ini kan, ya, di ln 1 dikali ln XP per L, ya kan. Maka kalau kita selesaikan, jadi kita akan dapat XP sama dengan L eksponensial V1T per L dikurang 1.
Oke. Nah, selanjutnya kecepatan dan percepatan itu bisa kita selesaikan setelah kita mendapatkan nilai posisinya, nilai posisi pada waktu T. Ya, maka kita bisa menentukan pertama kali kita tentukan dulu kecepatannya, di mana kecepatan dalam arah sumbu X UP sama dengan UP sebagai fungsi waktu sama dengan dxp perubahan posisi pada arah sumbu X dibagi dt. Ya, sama dengan ya karena kita tahu xp-nya adalah L eksponensial V1 T per L dikurang 1, ya maka ini kita turunkan. Kenapa diturunkan? Karena bentuknya jadi dxp kan, turunan dari posisi xp. Jadi ini kita turunkan terhadap waktu, ya, terhadap waktu. Jadi kalau yang ini, bentuk ini kita turunkan terhadap waktu, maka kita akan dapatkan solusinya V1 V1 eksponensial V1 pangkat V1 eksponensial V1 T dibagi L. Ya. Nah, kecepatannya sudah dapat. Ya, maka yang langkah terakhir adalah menentukan tujuan kita, yaitu menentukan percepatannya. Jadi percepatannya pada waktu T itu sama dengan turunan dari kecepatan yang ini dou P per D terhadap waktu. Ya, maka kalau ini, ya kalau yang ini kita turunkan terhadap waktu, ya maka kita akan dapatkan solusinya sebagai V1 kuadrat per L eksponensial V1 T per L. Ya, maka kita dapatkan solusi untuk atau ekspresi untuk percepatan dari sebuah partikel fluida dengan menggunakan pendekatan Lagrangian. Oke. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk mengevaluasi percepatan ketika partikel berada di X sama dengan 0, ya, berada di X sama dengan 0 atau berada di inletnya, dan ketika partikel berada di X sama dengan L, ya, atau berada di outletnya. Jadi untuk pendekatan Eulerian kita akan dengan sangat mudah untuk menyelesaikannya, ya. Jadi pada saat posisi partikel fluida di X sama dengan 0, maka kita bisa menentukan percepatan fluidanya. Percepatan fluida partikel fluida pada X sama dengan 0 itu sama dengan V1 kuadrat per L. Oh, Pak, dapat dari mana? Ini dia. Ini persamaan yang sebelumnya kan kita sudah tahu nih. Yang Lagrangian kan kita sudah dapat ini kan solusinya kan. Nah, solusi ini saya tulis lagi di sini. Ini solusi yang sudah kita dapat. Oke. Nah, pada saat X sama dengan 0, artinya apa? Artinya X ini sama dengan 0. Kalau ini sama dengan 0, ya berarti apa? Ya berarti tinggallah V1 kuadrat per L, karena V1 kuadrat per L dikali 1 jadi V1 kuadrat per L ditambah, ya ini 0 dibagi L, ya berarti ini sama dengan 0 kan. Jadi tinggal dia V1 kuadrat per L pada saat X sama dengan 0, pada saat partikel berada di posisi X sama dengan 0 atau berada di inletnya. Nah, sekarang bagaimana untuk percepatan partikel pada saat dia di ujungnya ini atau berada pada saat X sama dengan L, ya. Jadi ketika X sama dengan L, lagi-lagi kita gunakan solusi yang sudah kita dapatkan, ya, yang sudah kita dapatkan pada saat X sama dengan L, berarti X ini sama dengan L, ya, berarti L per L sama dengan 1 kan. 1X L per L sama dengan 1, berarti V1 kuadrat per L dikali 1 sama dengan V1 kuadrat per L ditambah V1 kuadrat per L dikali 1 juga sama dengan V1 kuadrat per L. V1 kuadrat per L ditambah V1 kuadrat per L, ya, sama dengan 2 V1 kuadrat per L. Maka kita dapatkan persamaan untuk percepatan pada ujung dari ini, ya, pada inletnya, pada ujung dari outlet, ujung dari kanal konvergen tersebut.
Oke, nah sekarang bagaimana untuk menentukan ya, percepatan di inlet dan percepatan di outlet dengan menggunakan pendekatan Lagrangian. Nah, ini agak sedikit agak sedikit bertahap ya. Jadi yang perlu kita lakukan sebelum kita menentukan percepatan tersebut, kita perlu untuk menemukan waktu ya. Kita perlu untuk menentukan waktunya pada saat X sama dengan 0 ya, dan pada saat X sama dengan L. Jadi berapa waktu yang diperlukan atau waktu dari si partikel fluida itu pada X sama dengan 0, dan berapa waktu dari si partikel fluida itu pada saat X sama dengan L ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya adalah kita dengan menggunakan solusi yang sudah didapatkan sebelumnya. Jadi solusi dengan menggunakan pendekatan Lagrangian tentunya. Kita sudah dapat bahwa solusi dengan menggunakan pendekatan Lagrangian, percepatannya sama dengan V1 kuadrat per L eksponensial V1 T dibagi L. Ya, saya pindahkan di sini. Jadi sama dengan ini, kalau saya tulis lagi jadinya ya, jadi ini ya. Jadi persamaan yang ini. Jadi kita bukan menggunakan percepatannya, tapi kita menggunakan yang ada waktunya ini ya, yang ada waktu dan kecepatannya V1T. Oke, saya tuliskan di sini L ln 1 plus X per SP per L sama dengan V1 dikali T. Nah, sehingga kita bisa menentukan T-nya. Bagaimana menentukan T-nya? Ya, kita tinggal tulis saja T ya sama dengan L kali ln 1 plus XP per L ya kan, dibagi dengan V1 ya, dibagi dengan V1 ya. Nah, oke, udah dapet T-nya kan, dapat T-nya. Sekarang kita tinggal hitung untuk T pada XP sama dengan 0. Jadi bagaimana untuk T pada saat XP sama dengan 0? Berarti XP-nya sama dengan 0 kan, ya kan? Nah, jadi XP-nya sama dengan 0, berarti tinggal kita selesaikan saja L ln 1 ya, plus 0 dibagi dengan V1. Maka kita akan dapatkan L per V1. Nah, sekarang untuk waktu pada saat untuk T pada posisi, bukan pada waktu. Ini kalau yang ini untuk T atau untuk waktu pada posisi XP sama dengan 0 atau pada posisi di awal ini ya adalah sama dengan ini. Untuk waktu pada posisi XP sama dengan L atau berada pada outletnya itu sama dengan ya, nah L V1 ln 2. Oke. Nah, bagaimana dapatkan L1 per L per V1 ln 2 ini? Nah, lagi-lagi gunakan persamaan yang ini tadi. Sama dengan T sama dengan L ln 1 plus plus XP-nya sama dengan L kan? Berarti L per L sama dengan 1. Jadi ln 2 ya, ln 2 berarti tinggal L per V1 dikali ln 2, makanya dapatnya seperti itu. Nah, sekarang kita sudah dapatkan dua informasi waktu pada posisi SP sama dengan 0 dan waktu pada posisi XP sama dengan L. Nah, sekarang kalau kita sudah dapatkan waktunya itu ya, maka kita bisa menentukan percepatannya. Kita dapatkan bahwa percepatannya sama dengan percepatan partikel pada saat T sama dengan 0 ya. Baru kita gunakan percepatan dari solusi yang sudah kita hitung ya. Nah, jadi pada saat percepatan pada saat T sama dengan 0, artinya ini yang kita gunakan ya. Kita masukkanlah T-nya sama dengan 0. Oke, pada saat T sama dengan 0 berarti eksponensial 0
kan 1 ya, berarti tinggal V1 kuadrat per L. Jadi yang ini kita masukkan T nya sama dengan 0, berarti eksponensial 0 ya, V1 kuadrat per L. Nah selanjutnya pada saat T nya sama dengan L per V1 ln 2, sama lagi kita masukkan lagi di sini persamaannya ya. Pada saat T nya sama dengan ini, berarti T nya kita masukkan ke dalam persamaan percepatan V1 kuadrat per L eksponensial V1 V1 dikali dengan ln 2 ya, V1 dikali ln 2 dibagi dengan L. Maka kita dapatkan untuk percepatan pada T L1 per V1 ln 2 ini, dapatkan percepatannya adalah 2 V1 kuadrat per L. Coba kita bandingkan ya, bandingkan untuk percepatan dengan menggunakan pendekatan Eulerian. Pada posisi X sama dengan 0, dia sama dengan V1 kuadrat per L. Ini juga V1 kuadrat per L. Ya, mungkin ada yang tanya, Pak, itu kan yang di sini fungsinya X sama dengan 0, Pak. Di sini kok T sama dengan 0? Ya sama saja kan? Ya kan, pada saat T sama dengan 0, ya dia itu berada pada XP sama dengan 0 gitu kan. Pada saat T-nya sama dengan L V1 ln 2, maka dia sesungguhnya berada pada saat X sama dengan L gitu. Nah, tapi kalau kita lihat percepatannya dia sama. Untuk percepatan di inlet dengan baik dengan menggunakan pendekatan Eulerian maupun dengan menggunakan pendekatan Lagrangian ya, sama-sama percepatannya sebesar V1 kuadrat per L. Untuk percepatan di outlet baik menggunakan pendekatan Eulerian maupun menggunakan pendekatan Lagrangian ya, percepatannya juga sama, yaitu 2 V1 kuadrat per L. Di sini juga sama, 2 V1 kuadrat per L ya gitu. Nah baik, jadi itu ya, jadi kita bisa sudah bisa menentukan bagaimana percepatan partikel fluida ya, pada kanal konvergen ini dengan menggunakan pendekatan Eulerian dan Lagrangian ya. Baik, itu contoh soal untuk pembahasan tentang gerak translasi partikel fluida ya. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan tentang deformasi partikel fluida ya. Baik, untuk penjelasan tentang deformasi partikel fluida ini saya akan jelaskan pada video selanjutnya.